Panipahan aja ini Kak siapa ya Kak kalau boleh tahu Kak? Ya itu Panipahan aja siapa itu? Panipahan aja. Kita tunggu sebentar ya Kak, kakak-kakak yang belum hadir. Untuk pertemuan tatap muka kita kapan ya Kak? Kita tanggal 27 kalau tidak salah Kak. 27 sampai kapan? Seminggu itu Kak. Oh. Cuman untuk tempatnya saya masih belum tahu Kak. Nanti diinfokan lagi Kak. Baiklah kakak-kakak, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita mulai saja pelan-pelan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Waalaikumsalam. swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua kita yang ada di ruang virtual ini, dan salam bahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berjumpa lagi di ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan lancar. Baiklah kakak-kakak semua, hari ini sebelum kita lanjutkan, saya akan mengulang kesepakatan bersama yang telah kita sepakati pada awal. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sempurna, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar dan dapat dimaklumi. Baiklah kakak-kakak sekalian, pada sesi kita malam ini, tujuan sesi kita kali ini adalah kakak-kakak nanti diharapkan dapat memahami 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran dari Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak nanti diharapkan mampu memahami ataupun pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi agenda kita pada malam hari ini yaitu yang pertama tentang backward design, yang kedua tentang pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Itu untuk agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu tentang backward design. Jadi untuk backward design ini mungkin kakak-kakak sudah familiar dengan istilah dari backward design tersebut. Meskipun istilah dari backward design itu sudah lama berkembang dalam studi organisasi, namun dalam pendidikan Indonesia, backward design baru secara major digunakan beberapa tahun belakang ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Sebentar, Kak. Oke. Jadi dalam konteks pembelajaran kakak-kakak, backward design adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan
dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangannya, program pembelajaran backward design juga menggunakan metode yang sama, yakni capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek katanya, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kakak-kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum itu secara umum ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi pada tahapan ini kita melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Jadi capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan dari pendidikan. Di negara kita, capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen Kurikulum Merdeka. Jadi tugas dari kakak-kakak lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Terus pengembangan kurikulum secara umum backward design yang kedua yaitu menentukan metode penilaian. Jadi langkah selanjutnya adalah kakak-kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini, kakak-kakak akan mendapatkannya di modul khusus asesmen. Dan untuk desain penilaian yang akan kakak-kakak lakukan harus memiliki kelencangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator kecakapan murid yang dapat diandalkan. Selanjutnya, pengembangan yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran pada tahap akhir. Pada tahap akhir ini, kakak-kakak akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat siswa, dan pembelajaran, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Kakak-kakak juga akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan sekuen instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Jadi dari backward design itu ada 3, mengidentifikasi capaian, menentukan bukti, dan merancang pengalaman belajar dari pengajaran. Menurut pakar PJOK, Nun dan Tanil, juga merujuk pada Wiggins dan Tige, dengan menawarkan ketiga tahapan tersebut menjadi tahapan dalam menentukan tujuan, merancang penilaian dan merancang pelaksanaan instruksional PJOK, penjabaran pendekatan, desain mundur dalam PJOK.
Jadi untuk penjabaran pendekatan desain mundur itu, yang pertama tujuan, seperti sudah diulas sebelumnya, nilai keyakinan dan filosofi yang kakak-kakak kembangkan akan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang akan dipelajari siswa. Jadi artinya filosofi kakak-kakak akan menjadi lensa di mana kakak-kakak akan menetapkan tujuan dalam rangka mencapai standar. Tapi juga perlu dicatat bahwa standar di sini merefleksikan ekspektasi minimal. Kakak-kakak selalu dapat melampaui apa yang tertulis dalam standar. Yang kedua ada penilaian tadi. Merancang penilaian sesuai dengan tujuan adalah titik krusial. Apa yang peserta didik hendak capai, bagaimana keberhasilan akan mereka tunjukkan, dan apakah semua murid harus menunjukkan dengan cara yang sama. Tentu jawabannya tidak, sebagaimana setiap murid belajar secara berbeda-beda. Yang terakhir yaitu instruksional. Jadi pengajaran dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Kakak-kakak harus dilakukan secara sengaja, penuh pertimbangan, kreatif, dan memotivasi. Jadi itu untuk backward design. Selanjutnya kakak-kakak, ini tadi aktivitas backward design dalam pengembangan PJOK, kurikulum PJOK. Selanjutnya ini menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kemudian apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat 2 soal ini. Yang pertama, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Dan yang kedua, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Silahkan Kak Dedi, ada yang mau disampaikan? Silakan Kak Dedi. Gimana Kak Dedi? Iya Kak.
Gimana Kak? Suaranya? soal yang pertama, Kak. Oh, soal yang pertama. Seberapa dalam? Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Suara mic-nya mati, Kak. Ya Kak, maaf Kak. Ya ini sudah ada jawaban dari Kak Iswan Mufajar. Yang pertama, pemahaman saya tentang dalam skala pembelajaran kurikulum PJOK itu 6. Tujuan PJOK adanya di sekolah yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang adanya pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, sehingga membawa suatu perubahan tentang pemahaman mereka terhadap pembelajaran PJOK itu sendiri. Selanjutnya ada Kak Heru Reza Aga menjawab 6 juga. Jawabannya keduanya yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan.
Terus ada dari Kak Jeffrey. Karena seiring perubahan kurikulum, saya harus mulai beradaptasi dengan kurikulum baru. Kak Dedi ini menjawab 7. Pemahaman baik mereka mengetahui beberapa aspek kurikulum dan mengerti pentingnya pembelajaran fisik dan kesehatan. Kesehatan fisik meningkatkan kebugaran dan kesehatan fisik siswa melalui aktivitas olahraga dan permainan. Ini ada Kak Azwar Harun juga. Kesehatan fisik lapangan olahraga memberi kesempatan pada siswi SMK untuk bergerak dan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik yang teratur adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik. Melalui olahraga, siswa dapat meningkatkan daya tahan, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh. Merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, dan penalaran. Penghayatan nilai-nilai, sikap mental, emosional, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang. Ya, jawaban dari kakak-kakak tadi cukup bagus, cukup mantap. Kita lanjut kakak-kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua ada membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi itu ada 4 tadi menurut CP PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024. Jadi ada 4 tujuan. Sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Selanjutnya, kakak-kakak, ini ada mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Jadi kakak-kakak silahkan tulis di kolom chat atau juga bisa kakak-kakak raise hand untuk menyampaikan pendapat dari kakak-kakak tentang pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yaitu, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chat. Dari pertanyaan tersebut kakak-kakak.
juga Coba ulang bisa. kakak soalnya. Terlepas dari kurikulum, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini ada dari Kak Jepri sudah mengirimkan. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi Kak Jepri menjawab, menurut saya sudah, karena konsep pembelajaran PJOK yang saya ketahui semenjak kuliah dan yang menjadi acuan saya adalah untuk tingkat SD yang perlu diajarkan adalah pengenalan pola gerak dasar, untuk tingkat SMP adalah pola gerak dasar, dan untuk tingkat SMA adalah gerak dasar lanjutan. Itu jawaban dari Kak Jepri. Mungkin ada dari kakak-kakak lain. Kalau ingin open mic tidak apa-apa Kak, tidak perlu di kolom chat, langsung open mic, silahkan.
kalau dari Kak Iswan Fajar ini ada belum terlalu memahami, tapi dalam pembelajaran PJOK sudah saya jadikan acuan dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik, terutama tingkat sekolah dasar yang saya pelajari. Ya, bagus. Kakak ini ada dua udahan dari Kak Jepri dan Kak Iswan Fajar. Mungkin ada lagi dari kakak yang lain. Dari Kak Dedi. Dari Kak Dedi, kurikulum yang sekarang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan spesifik, baik fisik maupun sosial. Ini mencakup kemampuan berolahraga, berkolaborasi, dan berkomunikasi agar lebih aktif. Itu kalau menurut Kak Dedi Irawan. Ada lagi kakak? Kalau tidak ada, selanjutnya ini ada soal selanjutnya Kak. Lanjutan dari yang tadi, sebenarnya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan Kak. Kalau ingin langsung open mic tidak apa-apa Kak. Mungkin dari Kak Iswan, Kak Dedi, atau Kak Jepri. Mau langsung open mic boleh. Kita kakak yang lain. Ya Kak Dedi, ini raise hand. Silahkan Kak Dedi. Silahkan buka mic-nya Kak Dedi. Oke, sedikit saya ingin menyampaikan yaitu tentang tujuan pendidikan seperti apa yang disebutkan. Mungkin kalau dari saya bisa tercapai. Yang pertama, masalah keterlibatan pada siswa. Jadi kurikulum ini mendorong keterlibatan aktif, yaitu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu sehingga mereka bisa merasa lebih memiliki pembelajaran dan sangat termotivasi dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Tadi cukup bagus jawaban dari Kak Dedi Irawan. Selanjutnya di kolom chat ini ada beberapa yang sudah menuliskan. Yang pertama dari Kak Jepri ini menuliskan bisa karena kurikulum merdeka dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya dalam pembelajaran PJOK, menuntun peran aktif siswa dalam belajar. Yang kedua ada Kak Iswan Mufajar, bisa karena kurikulum merdeka memberikan keleluasan terhadap peserta didik. Terus selanjutnya ada Kak Azwar Harun ini, pengembangan kurikulum PJOK sangat begitu terasa sekali kaitannya karena memang selama ini telah menjadi acuan dalam proses pembelajaran di sekolah dan menentukan peran siswa aktif siswa dalam belajar. Ya, cukup bagus jawaban-jawaban dari kakak-kakak semuanya. Memang dalam kita ini siswa tuntut untuk lebih aktif dalam belajar. Selanjutnya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi dari pemerintah itu sudah membuatkan ke kita CP sehingga kita guru dipersilahkan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Tentunya ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Jadi kakak-kakak, pada proses backward design, seperti yang sudah saya terangkan tadi, dalam pengembangan kurikulum secara umum ada 3 tahap. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Itu 3 tersebut merupakan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum. Jadi di sini pesan kuncinya dalam backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Tadi pesan kunci dari backward design. Selanjutnya yang kedua, aktivitas kedua kita pada hari ini penyusunan program PJOK kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan
Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi untuk yang kedua ini kita membahas tentang pengembangan kurikulum PJOK. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, 2 capaian pembelajaran, 3 pembelajaran dan asesmen, 4 penggunaan perangkat ajar, 5 kurikulum satuan pendidikan. Untuk komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, dan perorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum opsional berbeda antar satuan pendidikan? Yaitu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira buat kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik berada. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya agenda kita pada sesi ini tadi udah backward design. Yang kedua sekarang pengembangan kurikulum PJOK. Jadi kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep pengembangan kurikulum. Jadi di dalamnya itu ada kurikulum berbasis standar dan pengembangannya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jadi kita awali dengan pelajari tentang kurikulum berbasis standar yang sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka. Selanjutnya kita akan mengupas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang sesuai dengan standar proses kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam merancang kurikulum PJOK yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan siswa sesuai dengan kebijakan pembelajaran terdiferensiasi, sejalan dengan perkembangan dan tren dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada kurikulum merdeka. Jadi setelah memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kita akan bersama-sama mendiskusikan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jadi materi ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini mencakup pendekatan kompetensi, pendekatan holistik, pendekatan inklusi, yang bertujuan untuk dapat melibatkan semua siswa secara kontekstual. Hal ini selaras dengan kondisi guru yang perlu mengembangkan sesuai dengan kebijakan pembelajaran terdiferensiasi untuk dapat
memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Diharapkan selain materi standar yang difasilitasi modul ini, kakak-kakak juga dapat berbagai pengalaman dalam mengenakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan ide baru pada kakak-kakak dan pembuat kebijakan, terutama di sekolah satuan pendidikan dalam merancang kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kakak-kakak, ini yang pertama yang kita bahas, yaitu tentang kurikulum berbasis standar dan pengembangan. Kurikulum merupakan landasan utama dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di tengah tuntutan era globalisasi dan kemajuan teknologi, kurikulum berbasis standar menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk memastikan mutu pendidikan yang merata dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai konsep kurikulum berbasis standar, berfokus pada penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, pengembangan kompetensi peserta didik, penentuan indikator pencapaian, dan penilaian hasil belajar secara objektif. Nah, pengembangan kurikulum berbasis standar merupakan proses merancang program atau perencanaan pendidikan yang sesuai dengan standar, tujuan, dan capaian pembelajaran yang spesifik. Standar terkait pendidikan ditetapkan oleh otoritas pendidikan seperti pemerintah atau organisasi profesi. Kurikulum berbasis standar merupakan suatu rencana pembelajaran yang disebut dengan menggunakan acuan dari standar-standar yang telah ditetapkan seperti standar tingkat daerah, negara bagian, atau nasional. Untuk aspek yang dikembangkan dalam kurikulum meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus diperlihatkan oleh peserta didik agar memenuhi standar tersebut. Ketentuan akan pengembangan kurikulum berbasis standar menurut Keputusan Menteri Nomor 262/M/2002 dapat digambarkan dalam beberapa penjelasan. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat murid, keragaman dan potensi daerah dan lingkungan, tuntutan membangun daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum tersebut mengacu pada standar nasional pendidikan, prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dengan murid dan
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kurikulum yang dimaksud dalam materi kali ini merupakan bentuk dari rencana atau perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan memandu pelaksanaan pembelajaran yang kondusif dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Ada beberapa yang perlu dipahami berhubungan dengan pengembangan perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar proses. Yang pertama, umum. Yang kedua, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran satu unit pembelajaran. Bagian ketiga, cara untuk mencapai tujuan belajar. Jadi ada 3 tersebut. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum dapat digambarkan pada penjelasan berikut. Yang pertama, pendekatan kompetensi, yaitu pendekatan yang menekankan pengembangan kompetensi atau keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik melalui lingkup materi PJOK. Kurikulum PJOK dirancang berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan dengan area pembelajaran yang mencakup pada elemen terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Terus selanjutnya ada pendekatan holistik. Jadi pada pendekatan ini melihat peserta didik sebagai individu yang utuh dan berusaha untuk mengembangkan seluruh aspek jasmani, kognitif, sosial, dan emosional mereka. Kurikulum PJOK dirancang untuk tidak hanya mengembangkan keterampilan jasmani, tapi juga memperhatikan perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Jadi, tapi juga melalui kegiatan jasmani, permainan, dan pengetahuan kesehatan. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan keberagaman dalam perkembangan siswa. Sebagai fungsi pendidikan jasmani meliputi aspek organik, aspek neuromuskular, aspek perseptual, aspek kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan integratif. Pendekatan ini mencakup integrasi kurikulum PJOK dengan mata pelajaran lain atau tema-tema lintas mata pelajaran. Misalnya melibatkan unsur matematika dalam pembelajaran tentang pengukuran kebugaran jasmani, mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dalam pengembangan pemahaman tentang manfaat olahraga, atau hubungan pengembangan keterampilan tim dan kerjasama dalam kegiatan olahraga dengan aspek sosial dan kepemimpinan. Sehingga pendekatan ini mendorong keterkaitan antara PJOK dengan mata pelajaran lain, sehingga memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Selanjutnya, yaitu komponen kurikulum. Ada beberapa komponen dalam satuan dokumen kurikulum. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen,
penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, dan pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Tadi pengembangan kurikulum PJOK. Yang selanjutnya ini ada penyusunan program PJOK. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kakak-kakak tidak lagi dipaksa mengenai konten apa yang harus diajarkan kepada peserta didik dalam konteks kurikulum kekinian yang berbasis standar. Jadi pemerintah pusat hanya menyediakan serangkaian standar melalui penetapan CP yang harus dicapai oleh peserta didik untuk tiap fasenya. Selanjutnya, ini ada kualitas program PJOK. Ada juga menyusun program pembelajaran PJOK. Dan untuk agenda kita selanjutnya, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ini tadi saya keluar sebentar karena terpental kayaknya jaringan. Wah, kakak tadi sudah komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum. Terus mengapa kurikulum opsional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, di sini kita akan berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Di sini kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silahkan kakak-kakak mau open mic ataupun di kolom chat.
bagaimana kakak-kakak selama ini dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silahkan kakak-kakak dituliskan di kolom chat ataupun dari kalau ingin open mic juga boleh. Ini ada dari Kak Jepti, bagaimana selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan tidak menjawab itu dengan mengacu pada ketetapan kurikulum yang sudah dibuat pemerintah, kemudian menyesuaikan dengan karakteristik di tempat kita mengajar dari Kak Jepri. Jadi kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kita sesuaikan lagi dengan situasi tempat kita mengajar. Mungkin ada dari kakak yang lain. Kalau dari Kak Dedi Irawan, yaitu merancang sistem penilaian yang mencakup berbagai aspek seperti keterampilan fisik, kerjasama, dan perkembangan karakter, bukan hanya hasil akhir. Itu dari Kak Dedi. Mungkin ada dari kakak-kakak yang lain. Selanjutnya, tidak ada. Yang kedua, Kak, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari siswa di kelas PJOK? Atau bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan ini semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silahkan kakak tuliskan di kolom chat ataupun mau open mic juga boleh.
tentang bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ini ada dari Pak Heru Reza Agam mengembangkan program PJOK yang sesuai dengan tujuan kurikulum, membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat mencakup aspek-aspek fisik, mental, dan kesehatan siswa. Dari Kak Dedi Irawan, nilai karakter siswa, mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati lawan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kakak-kakak tadi cukup mantap dari kakak semua. Selanjutnya nih kakak-kakak ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat. Yang ketiga itu ada waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Dan yang keenam teknologi. Jadi itu 6 faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan program PJOK pada kakak-kakak. Yang ketiga yaitu karakteristik utama kurikulum
Merdeka dan aktualisasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Untuk visi dan visi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu telah diulas pada modul 1.1 program pendidikan guru penggerak, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional. Jadi kakak-kakak, kali ini kita akan pelajari lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Pemikiran tersebut kemudian diejawantahkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui dasar-dasar pendidikan, yang diantaranya yaitu pendidikan untuk semua, pendidikan berbasis budaya, pendidikan yang holistik, pendidikan karakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, dan pendidikan sebagai alat pembebasan. Jadi dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu diungkapkan dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Selanjutnya yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka itu mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktek pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi ada 3 karakteristik utama pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum Merdeka menjadi kerangka dan struktur dasar yang memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan secara kontekstual. Sebagai pedoman dalam menerapkan kurikulum Merdeka, pemerintah juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, seperti pembelajaran terdiferensiasi sesuai kemampuan murid. Di dalamnya terdapat aturan, muatan, dan beban belajar intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun dengan adanya pengaturan jam pelajaran per tahun, satuan pendidikan dan guru dapat mengembangkan dan mengorganisasikan pembelajaran sesuai konteks lebih luasa. Pembelajaran karakter dan kompetensi melalui proyek penguatan profil Pancasila merupakan bagian dari struktur kurikulum sehingga menjadi kegiatan utama yang
diikuti seluruh murid. Begitu pula ekstrakurikuler tetap diselenggarakan satuan pendidikan untuk memfasilitasi minat bakat murid sekaligus menguatkan pengembangan profil Pancasila. Selanjutnya ada pembelajaran asesmen merancang pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama ada pembelajaran kurikulum Merdeka. Itu di situ ada prinsip-prinsip, cakupan kegiatan, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan. Terus asesmen kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran. Tadi beberapa pelajaran asesmen dan perancangan pembelajaran kurikulum Merdeka. Tanya kakak-kakak. Jadi apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kakak-kakak, pada sesi kita hari ini, kakak-kakak tadi yang pertama udah memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kakak-kakak juga memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi sampailah kita pada sesi akhir pembelajaran tatap maya hari ini dengan modul 1.5. Baiklah kakak-kakak, mungkin sebelum kita akhiri, dari kakak-kakak ada pertanyaan? Atau penguatan? Bagaimana kakak? Kalau tidak ada, ya Kak Dedi silahkan. Ya, mau bertanya Kak, di luar dari materi kita. Kemarin Kak Jepri ada mengusulkan baju masalah untuk tatap muka. Jadi pertanyaan saya, untuk tatap muka itu nanti masalah kostum itu disediakan oleh panitia atau kita sendiri itu Kak? Kalau itu Kak, kemarin, ini sesuai pengalaman saya yang kemarin ya Kak. Iya Kak. Itu kami mendapatkan satu seragam tuh Kak.
cuma hanya satu. Jadi kami juga kemarin tuh ada membuat juga seragam. Jadi satu seragam pertama yang dikasih dari BGP itu digunakan pada saat penutupan dan pembukaan dan penutupan. Jadi di tengah di proses pembelajaran kami juga ada kemarin membuat baju untuk kita kan selama 7 hari tuh pembelajaran tatap mukanya besok Kak. Nah di tengah-tengah itu kita pakai baju sendiri gitu Kak. Itu kalau dari pengalaman saya di yang kemarin. Jadi baju dari BGP cuma diberikan satu Kak, dapat satu nanti. Tapi kurang tahu juga ya Kak untuk desiminasi ini gimana. Ya mudah-mudahan bisa dapat 2 atau 3 ya kan. Amin. Pak Jeffrey ya. Udah dapat informasi Kak? Kapan untuk tatap mukanya? Takut nanti bentrok sama PPG gitu Kak. Kalau informasi itu tadi Kak, kalau lihat dari jadwal tanggal 27 Kak. 27 bulan Oktober nih Kak? Iya Kak. Selama seminggu. Kayaknya bisa bentrok juga nanti sama mungkin PPG itu. Iya Kak. Ya nanti kalaupun bentrok kita kali gimana lah Kak, nanti kita konsultasi sama pihak BGP juga. Mungkin ada lagi. Maaf Kak, gimana dari tatap mukanya? Gimana Kak? Tatap mukanya di mana nih? Belum tahu Kak, belum ada informasi pastinya di mana. Kalau kemarin masih dapat sedikit bocoran tuh katanya dari sepertinya di Bangko gitu, bagian Siapi-api, cuman pastinya di mana belum tahu juga saya. Jadi pokoknya kalau ada informasi lebih lanjut nanti saya sampaikan Kak di grup. Ya lah. Kakak kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja kegiatan kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita tutup Zoom-nya, silahkan kakak-kakak open kamera, kita sesi foto dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat beristirahat. Semoga dapat berjumpa kembali kita di tatap maya berikutnya, itu di tanggal, saya agak lupa, nanti saya kabari lagi Kak. Kita berjumpa lagi. Saya akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kakak-kakak semua. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di tatap muka berikutnya.